Dan ada satu kitab gitu ya yang membahas tentang ekonomi para nabi. Jadi bukan hanya ekonomi Nabi Muhammad, tapi ini adalah ekonomi para nabi. Berdasarkan data-data yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana kekayaan Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana ketika beliau contohnya kedatangan tamu itu 2 orang itu. Kedatangan tamu 2 orang itu, kemudian Nabi Ibrahim itu kan menyembelihkan anak sapi untuk kedua tamunya itu, padahal 2 tamunya itu adalah malaikat, tapi di awal beliau tidak tahu kalau itu malaikat. Makanya ke belakang rumah kemudian menyembelih seekor anak sapi. Ya, kita bayangkan saja hari ini kalau orang kedatangan tamu cuma 2 orang, kira-kira disuguhin apa makanannya, kan begitu. Iya. Tapi sekelas Nabi Ibrahim menyuguhkan seekor anak sapi, ya gitulah. Jadi itu menunjukkan kekayaan beliau, ya gitu ya, menunjukkan kekayaan beliau. Dan kalau kita berbicara tentang kekayaan itu yang dimiliki oleh para nabi, maka ini adalah kekayaan dalam bentuk materi, bukan hanya kekayaan dalam bentuk hati. Karena kalau kekayaan hati, maka tidak ada yang paling kaya hati melebihi nabi. Para nabi. Kan begitu ya. Maka ketika berbicara tentang kekayaan itu, ketika berbicara tentang kekayaan para nabi, maka ini adalah kekayaan materi, bukan kekayaan hati. Gitu. Jadi demikian itu, apalagi Nabiullah Daud alaihissalam, beliau adalah raja, tapi beliau juga bekerja karena la ya'kulu illa min amali yadihi, tidak makan kecuali dari hasil kerjanya, kan begitu. Kemudian mewariskan kerajaan itu untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, yang disempurnakan oleh Nabi Sulaiman dengan semua kekayaannya itu. Iya. Itu kan menakjubkan. Kalau kita lihat harga satu baju perang itu berapa, kan gitu. Yang mana pada zaman Nabi satu baju perang itu ketika dicuri, maka pencurinya sudah layak untuk dipotong tangannya kalau terbukti. Iya. Kan begitu. Betul. Ya kan? Berarti ini sudah melebihi nisab. Kalau seharga baju perang saja segitu gitu, ya, di angka begitu. Dan tentara-tentara yang pakai baju perang itu kan tidak hanya 1, 2, 3, 4, ratusan bahkan ribuan, kan begitu ya. Kita bisa bayangkan saja penghasilannya berapa. Apalagi hari itu perang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari syariat yang turun pada saat itu. Hampir setiap bulan perang, kan gitu ya. Hampir setiap tahun perang, maka itu menjadi kebutuhan primer pada waktu itu. Gitu. Sehingga bayangkan bagaimana kemudian kekayaan Nabiullah Daud alaihissalam. Belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia untuknya. Wa wajadaka ailan fa aghna, kami mendapatimu banyak kebutuhan, fa aghna, maka kami pun memberikan kekayaan kepadamu. Kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bukan hanya kekayaan hati. Karena kalau kekayaan hati itu pasti, gitu ya. Tapi kekayaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah kekayaan harta materi. Isinya akhirat, niatnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, Rasulullah SAW juga pernah ketika ada orang sahabat Nabi, badannya tegap, kemudian pakaiannya rapi, berjalan dengan sangat gagah, usianya juga masih sangat muda. Kemudian para sahabat komentar, andai fisik yang segagah ini dan cara berjalan yang yang sekeren ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang mengangkat senjata, ya gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang mengomentari, sahabat yang tadi fisiknya gagah, jalannya juga keren, begitu ya. Teman-teman itu yang mengomentari tadi ditegur oleh Nabi, kalian jangan begitu. Ya, andai orang ini berangkat ke tempat kerja untuk mencari nafkah yang dengan itu ia jadikan dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain, fa fisabilillah. Kalau ia mencari harta yang ia gunakan untuk disedekahkan kepada orang tuanya, fa fisabilillah. Dan kalau dia mencari harta yang dengan harta itu ia cukupi keluarganya, bahwa fisabilillah. Fisabilillah, ya, demikian itu. Sehingga ada pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita, dan pembahasan itu ada dalam pembahasan hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan itulah pembahasan tentang niat, bahwa niat itu
yang kemudian menjadikan aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah. Dan bahkan niat itu yang juga bisa menjadikan aktivitas ukhrawi tidak bernilai apa-apa. Ya. Lah kalau kaitannya dengan Nabi Sulaiman, Masya Allah, beliau Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia yang luar biasa. Dan kaitannya dengan Nabi Sulaiman itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman terfitnah oleh kuda-kudanya. Antum bayangkan, saya bayangin kalau Nabi Sulaiman membaca doa itu, yang saya bayangkan adalah bahwa sesaat sebelum itu Nabi Sulaiman itu terfitnah dengan kuda-kudanya. Sore hari melihat kuda-kudanya, kemudian matahari terbenam dan beliau belum melakukan sholat, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Ya, sholatnya sholat petang. Ya, beliau belum melakukan sholat petang. Akhirnya beliau potong-potong tuh kudanya. Kemudian dagingnya beliau bagi-bagikan, kan begitu. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Qawaid Hasan fi Tafsiril Quran menyampaikan bahwa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mencintai kuda-kudanya, tapi kuda-kuda itu memalingkan dirinya dari mengingat Allah pada waktu sore itu, maka dia tinggalkan kuda-kudanya itu, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan apa yang lebih baik itu diantaranya adalah apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman setelah terfitnah dengan kuda-kudanya itu. Nabi Sulaiman meminta kekuasaan, membaca doa yang tadi antum sampaikan itu. Dan yang Nabi Sulaiman minta adalah kekuasaan. Ya, dan jelas kalau Nabi yang meminta itu jelas orientasinya bukan untuk dunia, kan gitu ya. Sehingga di niat inilah yang kemudian kita perlu banyak belajar dan banyak meluruskan. Ya, kita banyak berbicara tentang kekayaan para nabi, kita berbicara tentang kekayaan para ahli ilmu dan seterusnya. Akan tetapi yang jangan sampai lupa bahwa para nabi itu Allah berikan kecukupan dan Allah berikan materi, apalagi Nabi Sulaiman meminta kekuasaan dengan sangat jelas kepada Allah. Maka yang tidak boleh kita lupakan adalah niat Nabi Sulaiman meminta itu. Kan gitu ya? Sehingga kita nanti tidak inginnya meniru Nabi Sulaiman, tapi malah terfitnah dengan harta-harta itu. Kan menjadi masalah begitu ya. Kan menjadi masalah. Ya, Nabi Sulaiman pasti orientasinya adalah untuk akhirat. Ya, pasti ketika meminta kekuasaan itu beliau memiliki misi-misi dakwah yang luar biasa, kan gitu ya. Sehingga dan itu terbukti kok, Ustaz. Itu terbukti bagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mendapatkan kekuasaan itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah berdialog dengan semut, Ustaz. Karena Nabi Sulaiman Allah berikan kemampuan untuk berdialog dengan semut ya, atau dengan binatang. Alim naman tiqatair, ya kaum, wahai kaumku, aku diajari bahasa burung dan seterusnya. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu ngobrol dengan seekor semut. Ustaz. Apa yang ditanya Nabi Sulaiman? Ini karena beliau orang kaya ya. Nabi Sulaiman bertanya, semut, jatahmu setahun itu makan berapa banyak? Setahun kamu itu makan berapa banyak? Maka semut itu mengatakan habbah min syair atau min hintah. Ya, hanya hanya sebiji gandum. Sebutir gandum. 1 tahun itu. Ya, 1 tahun. Maka akhirnya Nabi Sulaiman mengambil semut itu dan menaruh di sebuah tempat. Dan di tempat itu dikasih 1 butir gandum sebagai rezekinya gitu ya. Jadi Masya Allah menarik itu, luar biasa. Jadi karena semut mengatakan rezekiku itu, makanku itu setahun sebutir gandum, maka itu semut ditaruh di 1 tempat kemudian dikasih 1 butir. Harapannya adalah setahun dia nggak perlu kemana-mana. Cukup di situ, kemudian dia makan gandum dari itu, kan gitu ya. Begitu 1 tahun berlalu sama Nabi Sulaiman, dilihat itu semut. Dan ternyata 1 butir gandum itu begitu setelah lewat 1 tahun tinggal setengah butir, Ustaz. Tinggal setengah butir. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, semut, dulu kamu mengatakan bahwa makanmu itu dalam setahun 1 butir gandum. Ini 1 butir gandum kok masih tersisa separuh? Maka semut menjawab, iya, karena yang ngasih rezeki aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku bersandarnya kepada Allah. Tahun ini yang ngasih rezeki aku kamu.
maka aku makan separuh, khawatir tahun berikutnya kamu nggak ngasih aku makan. Kayak gitu ya. Jadi bayangkan itu loh. Dan ternyata bukan hanya itu loh ya. Jadi visi kekayaan Nabi Sulaiman itu bukan hanya untuk memikirkan dirinya. Dan dalam Islam kan sampai seperti itu ya, Ustaz ya. Dalam Islam kan seperti itu. Bahkan kalau kita membaca bagaimana Ustaz, ke kondisi umat Muslim di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan agar Baitul Mal pada waktunya nanti Ustaz, agar Baitul Mal itu menyebar biji-biji gandum di atas gunung-gunung, kan gitu ya, karena khawatir nanti ada burung-burung yang tidak mendapatkan makan, kan gitu ya. Jadi orientasi kekayaan itu sampai pada level itu, tidak hanya sekedar egois, at-takatsur, bermegah-megah, menumpuk-numpuk harta, hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Ya, gitu ya. Dan satu ketika Nabi Sulaiman juga pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki makanan kepada ikan yang ada di lautan. Kemudian Nabi Sulaiman menuang ikan yang sangat banyak sekali. Ya, kemudian ada satu ikan yang dan ternyata gini, semua makanan yang ditebar oleh Nabi Sulaiman itu cuma dimakan oleh satu ekor ikan. Ya, begitu dimakan satu ekor ikan, maka ikan itu kemudian, ikan yang paling gede itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, aku masih lapar. Jadi ternyata semua jatah makan yang sangat banyak disiapkan Nabi Sulaiman untuk semua ikan yang ada di lautan, itu ternyata hanya jatah makan untuk satu ekor ikan. Kan itu ya. Makanya Nabi Sulaiman bertanya terus, jatah makan kamu itu sehari berapa? Ikan itu mengatakan 70.000 ekor ikan kecil atau 70.000 ekor ikan gitu. Jadi kebayang ya, begitu Nabi Sulaiman meminta kekuasaan yang segitu luas, maka ternyata Nabi Sulaiman adalah orang-orang yang kemudian adalah orang yang tidak egois dengan kekayaannya itu, bahkan dia memikirkan bagaimana bisa menebar keberkahan, berbagi seluas-luasnya bahkan kepada binatang. Ya, itu ya. Jadi memang ada dalam Islam itu ada ini mungkin Ustaz ya, bahwa mencari harta itu. Saya dulu sempat mengkaji ini Ustaz. Dalam kalau di Dr. Muhammad Ghazali itu menyebutkan bahwa dalam Al-Quran pembahasan tentang ekonomi syariah nih, tentang keuangan itu ada 2 perintah, 1 larangan. Ustaz. Larangan udah fix, sudah jelas riba. Dan ternyata 2 perintah itu adalah antitesis dari riba ini. Untuk selesaikan riba ini harus lakukan 2 perintah ini. 2 perintah itu yang pertama